gimana Mas Amin? Pak Supianto, monggo bisa voice kalian kabar-kabari. Oke, monggo Pak Supianto. Berpindah-pindah ya. Oke. Pak Supianto bisa voice. Kalau biasanya di USA gitu. Iya, biasanya di ini USA. Korea Ini berapa menghitung? Korea 6 Mas Amin. 5, 6. Ini Korea 6, Jepang 4. Bang 4 nanti ta'aruf 2 aja. Nanti Mas Reddy sama Mas Soleh kalau bisa on cam nggih, on kamera. Kalau belum bisa off cam juga nggak apa-apa. Kemudian Taiwan 1, Qatar 1 ya. Qatar 1, Qatar 1. Hong Kong 2 aja. Dan selebihnya Indonesia. Korea 6. Hong Kong 1. Hong Kong 1. Mbak Winarsi Tadi ada Mbak Siti apa ini ya? Keluar aja. berkeluar. Iya. 18 ini. Oke. Ustadz belum ada jawaban Mas Amin. Belum Mas. Mungkin bisa dilanjut. Mas Kholis nih. Yang di akhir ketiduran. Iya Mas, ya ampun. Yang belum kabar-kabari, Mbak Farida monggo. Belum bisa voice. Yang belum siapa nih? Mas Hasan Abdul Aziz, monggo kabar-kabari dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabari, kami di Incheon, Korea Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk keluarga di rumah di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Dari kabar-kabari, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan Abdul Aziz untuk kabar-kabari. Pak Subianto, monggo bisa kabar-kabar. Belum bisa voice nih. Di Ustadz belum ada jawaban ini. Pak Suwarno belum bergabung ya? Belum ada Mas Amin. Nggih, monggo persiapan absennya sudah nggih. Mas Amin. Terus tinggal nunggu nggih. Sebentar lagi mungkin bergabung. Saat ini sudah ada respon dari beliau, dari Ustadz. Ini agak terlambat nih, mungkin masih ada itu kegiatan lagi mungkin. Nggih, saya alihkan ke Mas Ma'ruf nih. Iya Mas Amin. Insya Allah mungkin sebentar lagi kajian akan dimulai. Monggo dipersiapkan untuk alat tulisnya yang buat mencatat materi malam ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa mengklik raise hand atau bisa ditulis di kolom chat.
J Mas Bagus. Oke, monggo Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya pada baik-baik saja. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sebelum dimulai kajian, izin melaporkan yang sudah tergabung. Yang sudah tergabung ada 20 peserta. Dari Korea ada 6, dari Jepang ada 4, dari Taiwan ada 1, dari Hongkong ada 1, dari Qatar ada 1, dan selebihnya dari Indonesia. Dan ini ada yang 2 yang baru, Ustaz. Mau ta'aruf dulu dari Jepang. Monggo Mas ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Redianto, asal Indonesia di Lampung Selatan, Ustaz. Iya. Lokasi sekarang sih di Nagoya. Nagoya? Iya. Oh ya. Di kotanya atau di prefektur lain? Di prefektur Aichi, Ustaz. Aichi. Iya. Mungkin cukup segitu, Ustaz. Kerja apa di situ? Kerja atau kuliah? Kerja, Ustaz. Untuk di sini kerja baru 2 bulan balik ke sininya. Dulu waktu zamannya Kensu 2015 di daerah Kumamoto. Terus ini balik ke sini lagi baru 2 bulan ini, Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah 2 bulan sudah bisa bergabung. Iya, Ustaz. Karena mantau waktu di Indonesia kan ada komunitas, makanya langsung nyari. Jadi langsung nyari info-info gitu, Ustaz. Iya. Iya, mudah-mudahan bisa dikenal sama teman-teman lain, bisa komunikasi nantinya kan. Amin. Iya, Ustaz. Cukup mungkin, Mas Freddy? Cukup, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Redianto. Ya. Selanjutnya monggo Mas Soleh untuk ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Soleh Hanafi, Soleh asal di Indonesianya di Klaten. Klatennya mana nih? Klatennya Wedi Pak Ustadz. Oh iya. Terus untuk di Jepangnya sendiri satu prefektur sama Mas Redi. Oh iya. Baru 2 bulan juga, tapi beda perusahaan. Beda perusahaan ya. Tanggalnya ke situ juga beda pastinya. Cuma beda 1 minggu juga itu sama Mas Redi. Iya. Oh ya, alhamdulillah bisa nyambung malah kan gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa lancar kerjanya di sini, nanti pulang ke Indonesia dengan iman yang semakin kokoh dan mudah-mudahan dapat modal untuk usaha di sana. Amin. Amin. Berkah mudah-mudahan. Cukup mungkin Mas? Cukup Pak Ustadz. Ya. Terima kasih perkenalannya. Terima kasih Mas Soleh. Selanjutnya kajian bisa dimulai Ustaz. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa pertanyaan? Masih ada 3 Ustaz. Oh iya, silakan.
Untuk pertanyaan yang pertama, bila dalam suatu daerah sudah lazim jual petai ketika baru kembang, kemudian setelah dibeli dirawat oleh yang beli, apakah jual beli seperti itu boleh, Ustadz? Tidak boleh ya, sudah ada larangannya, ngijon istilahnya seperti itu, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang tentu saja tidak bolehkan ada sebabnya antara lain di situ mudah terjadi friksi gesekan antara penjual dan pembeli. Kalau hasilnya bagus nanti penjualnya gelo, kalau hasilnya jelek nanti pembelinya yang gelo. Jadi apapun yang terjadi jadi sudah pasti terjadi gesekan ya, seperti itu, ketidaknyamanan kan gitu. Ya, maka ketika mau jual beli apa buah apa yang lain-lain ya dan biadin, bagusnya memang seperti itu. Artinya cash and carry kan itu. Selesai kan itu. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Maryati dari Semarang Utara. Mohon izin bertanya, pas hari pertama puasa, suami meninggal setelah menjalani operasi pembuluh darah yang pecah. Sepertinya operasi itu mengalami kegagalan. Saya orang awam juga tidak tahu karena pas saat selesai operasi tidak lewat pintu keluar yang biasa untuk keluar pasien setelah melakukan operasi. Yang menjadikan ganjalan di hati saya hingga kini, alhamdulillah suami sholat wajib 5 waktu di masjid dan insya Allah diiringi dengan sholat sunnah lail 2 dan puasa sunnah Ayyamul Bid. Yang menjadi ganjalan di hati belum ada penjelasan dari dokter bedahnya. Allah berkehendak lain. Mohon nasihatnya Ustadz. Semoga saya bisa ikhlas dan sabar menerima ujian ini tanpa ada sedikit ganjalan di hati. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya menjadi hak dari ahli waris atau hak dari keluarga untuk mendapatkan penjelasan penyebab kematiannya itu apa kan gitu. Ya, tetapi kalau itu kemudian terjadi malpraktek dalam konteks ini ketika melawan operasi ada kesalahan sehingga akhirnya pasien meninggal dunia, itu yang sering terjadi disembunyikan kan gitu. Takut mereka mengekspos penyebab kematiannya itu karena malpraktek gitu, karena khawatir juga dituntut, khawatir karirnya ambruk dan sebagainya, jatuh dan sebagainya. Bahkan dari sisi lain rumah sakitnya juga takut kalau sampai nanti terjadi kasus, bahkan di zaman sekarang ini kalau terjadi kasus itu viral, kesalahan dari praktek dokternya yang kemudian disembunyikan, akan banyak korban di situ kan gitu. Di samping diri dokternya beserta tim, kemudian juga keluarganya, termasuk juga rumah sakitnya dan sebagainya. Maka mereka tidak semuanya tentu saja, mereka cenderung untuk menyembunyikan yang seperti itu kan gitu. Nah sekarang tergantung pada ibu sendiri gitu loh. Kalau ibu umpamanya tidak rela, ya bisa ditempuh jalur-jalur hukumnya untuk menanyakan secara transparan untuk minta dijelaskan penyebab terjadinya apa kan gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kalau nanti penjelasannya itu mengecewakan, apakah ibu juga bisa menerima kan? Belum tentu bisa juga. Karena di sini sudah ada suudon dulu kan gitu. Ya kan mungkin saja memang ya salah malpraktek, tapi mungkin saja juga karena ya sudah waktunya ada sebab yang lain yang kemudian menyebabkan suami meninggal dan sebagainya. Maka sebenarnya ya sudah cukup, artinya andaikan ibu menerima dengan ikhlas dan sebagainya, itu bisa menjadi kafarah dari dosa-dosa ibu kan gitu. Ini ujian datang dari Allah, suami yang sebenarnya harusnya bisa diselamatkan kok, tapi ternyata ada kesalahan praktek dan sebagainya kemudian meninggal dunia. Kalau ibu mengikhlaskannya ya sudah, jadi ketentuan Allah, gimana lagi, siapapun orangnya kalau Allah sudah menghendaki meninggal dunia meskipun di kasur juga dia bisa mati. Betapa banyaknya orang yang mati
ketika berada di kamar tidurnya sendiri kan banyak sekali. Nah, artinya kematian itu satu, tetapi penyebabnya kan banyak. Kan itu banyak sekali penyebabnya yang menyebabkan kematian itu. Dan salah satu penyebabnya adalah itu, ya sudah kita terima dengan nyaman-nyaman saja. Ya, yakinkan bahwa itu memang sudah menjadi ketetapan Allah. Oleh karena itu ibu terima dengan senang hati, dengan baik, dengan ikhlas. Nah, mudah-mudahan saja dengan mengikhlaskan itu ujian yang berupa suami sakit kemudian meninggal dunia itu betul-betul bisa menjadi kafaroh bagi dosa-dosa ibu yang sudah lampau kan gitu ya. Jadi saya cenderung untuk yang kedua ini, sudahlah diikhlaskan saja, tidak perlu kita permasalahkan. Justru yang terbaik adalah menata hati kita supaya kita bisa menerima keadaan itu sendiri kan gitu. Kalau masih muda ibu ya matur saja kepada pengurusnya untuk nikah lagi, carikan jodoh dan sebagainya. Nah, sehingga bisa move on. Kalau tidak move on, ya akan teringat-ingat terus, akan tidak rela terus, akan ini terus. Tapi kalau nanti ibu menikah lagi dan sebagainya, cepat saja nanti kesibukan dengan keluarga yang baru nanti akan menjadikan semakin lupa peristiwa-peristiwa itu. Dan tidak ada gunanya atau diingat-ingat itu selain justru malah grogoti perasaan sendiri. Malah cepat tua, cepat mati nanti. Ya, dokter yang operasi rakeno popo, akhirnya korbannya panjenengan justru malah cepat mati gara-gara ngenes mikir ke peristiwa itu kan gitu. Oleh karena itu sudah terima dengan baik, karena itu takdir dari Allah, siapapun yang memang sudah dikehendaki oleh Allah meskipun di tempat tidur juga akan mati kan gitu ya. Kemudian yang kedua berharap kepada Allah mudah-mudahan cobaan itu, ya sikap ibu bersabar dalam menghadapi cobaan itu bisa menjadi kafarah atas dosa-dosa ibu kan gitu ya. Selanjutnya segera move on, kalau memang masih ingin nikah ya segera nikah saja supaya segera lupa terhadap peristiwa yang lampau tadi yang menggerogoti hati panjenengan sendiri. Begitu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, ini tentang perceraian. Seorang istri minta cerai pada suaminya dan suaminya mengiyakan permintaan istri. Dan suami mengucap mulai hari ini kamu saya ceraikan. Selama dalam pernikahan itu belum pernah ada hubungan layaknya suami istri diranjang. Apakah talak yang seperti itu masih bisa dirujuk kembali dan apa boleh uang mahar diminta kembali? Atas pencerahannya saya ucapkan banyak terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan